Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Clarencia Novelia Tarigan. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 241010845. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang visualisasi data menggunakan Power BI. Jadi, tengok video selanjutnya. Check it out. Kalian tahu nggak sih apa itu Power BI? Power BI adalah alat bisnis intelijen yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan berbagi data dari berbagai sumber. Dengan Power BI, penggunaan dapat menghubungkan data dari Excel, penyimpanan cloud, dan gudang data lokal, lalu mengubahnya menjadi visualisasi interaktif yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan peta. Di sini, Power BI memiliki 4 fitur utama. Yang pertama itu ada visualisasi data. Power BI memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan dashboard yang menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik, sehingga memudahkan pemahaman informasi. Yang kedua ada integrasi sumber data. Alat ini dapat menghubungkan berbagai sumber data, sehingga pengguna dapat menggabungkan informasi dari berbagai platform dalam satu tampilan. Yang ketiga ada analisis real time. Power BI mendukung analisis data secara real-time, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan. Dengan antarmuka yang intuitif, Power BI dirancang agar pengguna non-teknis pun dapat mengoperasikan tanpa kesulitan. Nah, selanjutnya ada manfaat Power BI. Manfaat Power BI yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data. Power BI membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Yang kedua, ada kolaborasi yang lebih baik. Dengan akses data yang menyeluruh, seluruh anggota tim dapat berkolaborasi dan berbagi wawasan dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada efisiensi dalam analisis. Power BI menyederhanakan proses analisis data sehingga pekerjaan bisnis intelijen ini menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah kita mengetahui pengertian fitur utama manfaat dari Power BI, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk menggunakan Kaggle dan Power BI ini. Jadi, yang pertama, kita cari dulu datanya di Kaggle. Kita pencet Kaggle. Nah, di sini kita bisa mencari datanya itu di dataset. Nah, kebetulan di sini saya akan memakai supermarket sales. Nah, kita cari dulu. Dan saya akan memakai sales of a supermarket. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita bisa scroll ke bawah, dan kalau misalnya ada tanda seperti ini, bisa kita download aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung saja buka ke Power BI-nya. Nah, kalau data ada tampilan seperti ini, kita bisa pencet blank report. Lalu, kita bisa pergi ke get data. Nah, tadi kita bisa lihat kalau kita memakainya itu CSV kan. Nah, jadi di sini kita memakainya teks atau CSV. Nah, kita tinggal masukin deh filenya ke Power BI-nya. Kita tunggu sebentar. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita load saja. Nah,
Sudah seperti ini, kita bisa melihat datanya di sini semua, dan kita juga bisa melihat datanya melalui tabel sininya. Nah, kita bisa melihat di sini ada 1000 data. Nah, setelah itu kita bisa membuat dashboardnya itu menggunakan visualisasi yang ada di sini semua. Kita bisa menggunakan chart, kita bisa menggunakan stack bar chart. Nah, jadi saya sudah membuat dashboard dari supermarket sales. Nah, di sini saya memulainya itu dari bikin table untuk produk line, tax 5%, net revenue, profit, dan GPM per persennya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa produk lain, dan di sini untuk menghitung tax dan net revenue dan lain-lain ini kita menggunakan rumus ya teman-teman. Nah, setelah ini kita pergi ke jumlah pembayaran. Di jumlah pembayaran ini kita bisa mengetahui berapa orang yang memakai cash, memakai e-wallet, memakai credit card. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah dan persenannya untuk orang-orang yang payment-nya memakai ketiga ini. Nah, di jumlah pembayaran ini kita memakai visualisasi dari donut chart. Nah, yang ketiga ini ada pendapatan lini produk. Nah, pendapatan lini produk ini kita ambil dari produk lain dan revenue-nya. Nah, revenue-nya tadi kan udah kita hitung ya. Nah, jadi tinggal kita masukin aja. Nah, di sini yang paling banyak itu ada elektronik, aksesoris, dan yang paling dikit itu ada health and beauty. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di sini kita memakai visualisasi dari stack bar chart. Nah, selanjutnya ini ada profit berdasarkan cabang dan tanggal. Nah, di sini profitnya juga kita sudah kita hitung ya. Jadi kita di sini kita tinggal masukin aja profit, tanggalnya dan cabangnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui seberapa banyak dan seberapa dikitnya naik turunnya profit setiap harinya di cabang-cabang yang berbeda. Nah, kita di sini memakai visualisasi data dari area chart. Nah, yang kelima ini ada jumlah peringkat berdasarkan lini produk. Nah, kalau yang tadi itu pendapatan lini produk, kalau ini adalah jumlah peringkatnya berdasarkan lini produknya. Nah, di sini jumlah peringkat pertama itu ada di fashion accessories yang berjumlah 11.531. Dan yang kedua itu ada food and beverage yang berjumlah 10.991. Yang ketiga itu ada elektronik aksesoris itu berjumlah 10.440. Yang keempat itu ada home and lifestyle itu ada 10.085. Yang kelima ada sport and travel itu yang berjumlah 10.023. Dan yang terakhir itu ada health and beauty 9.475. Jadi bisa kita lihat di jumlah peringkat berdasarkan lini produk, yang paling rendah itu ada health and beauty, dan yang di pendapatan lini produk juga health and beauty itu menjadi posisi terendah di pendapatan dan jumlah peringkatnya. Nah, di sini saya memakai visualisasi dari funnel. Dan di sini kita tinggal masukin dari rating dan produknya aja. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah produk lainnya. Jumlah data produk lainnya itu ada 1000. Nah, di sini itu ada sum of quantity-nya. Sum of quantity-nya itu ada di 6.000, teman-teman. Dan di sini itu ada revenue-nya. Revenue-nya ini itu dari perhitungan yang telah kita hitung tadi. Dan di sini ada net
revenue-nya itu di sini kita bisa lihat di total ininya, dan di sini ada profitnya. Nah, di profitnya ini ada 8.376 kan kalau di sini. Nah, kita ini aja kita bulatin jadi 8,38 miliar. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kan kayak gini aja nih. Nah, kita bisa lihat dari jenis kelaminnya dan tipe customer-nya. Nah, kalau misalnya member dan dia perempuan, kita bisa melihat kalau datanya itu ada segini. Nah, kalau misalnya dia dia member dan dia laki-laki, kita bisa lihat kayak gini. Ini datanya. Dan kalau dia orang yang nggak punya member, segini datanya. Dan ini yang buat perempuannya segini datanya untuk yang tidak mempunyai member. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk Nah, kalian udah tahu kan apa itu Power BI dan bagaimana sih cara menggunakannya? Jadi, sekian video dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton video saya.